lebih-lebih pengetahuan yang tidak didapatkan dalam kuliah saya banyak sekali dapatkan dalam organisasi. Ya, halo semuanya. Kita di sini akan bincang-bincang santai nih di podcast Aman, yaitu podcastnya anak manajemen dengan tema apa sih keuntungan ikut organisasi. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang hebat sekali, yaitu Ketua Himaprodi sendiri, Himaprodi Manajemen, yaitu Kak Abdullah Aslim yang biasa teman-teman itu panggil Kak Aslim. Nah, sebelumnya saya mau tanya kabarnya nih ya. Halo Kak, gimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus kalau boleh tahu nih, kegiatan sehari-hari selama pandemi COVID-19 ini apa saja? Ya, kesibukannya tidak jauh dari kuliah daring. Dengan menutupi kuliah daring ya ikut organisasi, banyak sekali organisasi yang diikuti. Itu sih kesibukannya. Sibuk lah untuk masalah kesibukan hari-hari. Nah Kak, kan ini teman-teman juga masih banyak yang belum kenal siapa itu sih Kak Aslim. Mungkin Kak Aslim itu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Abdullah Aslim. Saya biasa dipanggil Aslim oleh teman-teman manajemen ya kebetulan. Saya berasal dari Pamekasan Madura. Saat ini menempuh semester 7. Dan saat ini diamanahkan oleh masyarakat manajemen untuk menjadi koordinator himpunan mahasiswa manajemen atau yang biasa disebut ketua Himaprodi, Kahim. Nah ini juga Kak, kalau boleh tahu nih Kak, selama Kak Aslim itu kuliah, pernah nggak punya ketertarikan untuk masuk organisasi? Kalau selama kuliah untuk masalah ketertarikan pada organisasi ya mungkin karena saya pribadi orangnya sosial ya, lebih senang pada sosial ya. Pertama kali kuliah saya langsung beberapa organisasi disodorkan, ya udah saya ikuti ya, karena bagi saya organisasi itu penting. Nah kalau boleh tahu nih Kak, organisasi apa saja yang pernah Kak Aslim itu ikuti, entah itu dari eksternal kampus maupun internal kampus? Oke. Pertama kuliah saya ikut beberapa organisasi, kalau dihitung mungkin ya 12-an mungkin. Tapi yang saya ingat aja dulu ada mahasiswa pergerakan, ada PMI, biasa disebut PMI, kebetulan di layanan Forobi. Yang kedua ada Himaprodi, ada UKM Pramuka, ada juga LPMI, ada organisasi daerah Orda Pamekasan, ada forum komunikasi mahasiswa santri, ada juga ininya ada 12 lah yang saya maba itu ikuti. Ya tadi kan Kak Aslim pernah berkecimpung juga ya di UKM tadi ya, di UKM Pramuka ya. Nah, kan Kak Aslim ini kan aktif banget nih tuh di organisasi, entah itu di eksternal kampus maupun di internal kampus. Nah tipsnya dong Kak untuk cara membagi waktu atau memanajemen waktu, kapan kita harus berorganisasi, kapan kita harus kuliah. Oke. Ini saya lebih berbagi pengalaman ya mungkin. Untuk masalah kuliah, pertama saya punya prinsip kuliah itu wajib ya. Terus organisasi itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang diharuskan untuk dilakukan. Nah, artinya apa? Ketika kuliah itu diwajibkan, secara otomatis kuliah yang pertama dong diprioritaskan dong. Tipsnya bagaimana untuk manajemen waktu antara kuliah dengan organisasi? Pertama, ketika kita sudah menggunakan prinsip-prinsip demikian, secara otomatis akademik atau kuliah itu diwajibkan, diprioritaskan. Ketika ada organisasi yang perlu kita diikuti, yaitu kita membagi waktunya seperti apa. Pertama kuliah, setelah kuliah selesai, kuliah kan ada sejam, ada 2 jam, kita langsung pada organisasi yang kita tekuni. Iya Kak, makasih Kak. Nah untuk ini ya, pernah nggak sih kakaknya itu dari saking fokusnya berorganisasi hingga lupa akan jam kuliah? Kalau lupa sih ya pernah lah, namanya juga manusia ya. Untuk lupa pada kuliah, pertama ya saking waktu itu semester 3, antara semester 3 semester 4, dikarenakan ya di organisasi memang penting banget bagi saya, sampai-sampai saya lupa akan jam kuliah jam 6 pagi, kebetulan jam 6 pagi sampai saya lupa kan kelas itu. Ya mungkin
karena saking fokusnya pada kuliah kan. Tapi ketika itu saya lupa kan dia, tapi di kemudian harinya saya izin bahwasanya saya punya kegiatan itu. Nah, kesan dan pesan mengikuti organisasi itu bagaimana? Apa saja kalau menurut Kak Aslim sendiri? Kesan dan pesannya. Untuk kesan dan pesannya ya, kesan dulu ya. Iya. Kesannya bagi saya ikut organisasi itu pertama saya banyak sekali mendapatkan suatu pengetahuan, banyak sekali menemukan relasi-relasi, entah teman dari Jawa dari manapun saya dapatkan di situ. Terus dengan adanya organisasi saya juga bisa public speaking, saya bisa memanajemen waktu, saya bisa memanajemen sosial dan lain sebagainya. Dan itu ya untuk masalah kesannya banyak banget ya, karena saya ikut organisasi juga banyak, maka secara otomatis untuk kesan dan itunya saya tahu, saya merasa dengan ikut organisasi saya rasa saya punya keluarga nih saya ikut di Hima Prodi Manajemen, saya punya merasa ada keluarga di Hima Prodi Manajemen, dan itu kesannya bagi saya secara kasat mata keluarga itu merangkul kita loh bagaimana. Dan lebih-lebih pengetahuan yang tidak didapatkan dalam kuliah saya banyak sekali dapatkan dalam organisasi. Ada dalam organisasi, jangan sampai lupa akan kuliah ya, karena kuliah itu hal wajib yang kita lakukan karena kita berangkat dari rumah untuk kuliah. Terus untuk pesan keduanya, ketika ikut organisasi, bangunlah organisasi itu, dedikasikan jiwa kita dan juga raga kita untuk organisasi. Bagaimana membangun organisasi itu tersebut bisa mencapai visi misinya atau mencapai apa yang mereka inginkan. Itu sih pesannya. Sama ini Kak, apa saja sih Kak yang Kak Aslim itu pernah dapatkan selama masuk di organisasi, entah itu di eksternal kampus maupun di internal? Oke. Baik nih teman-teman, kita lanjutkan kembali nih ya. Ini loh Kak Aslim, selama aktif di organisasi, entah itu di eksternal kampus maupun di internal kampus, apa sih yang Kak Aslim dapetin selama aktif di organisasi? Oke. Untuk yang didapatkan dalam organisasi, yang pertama mengingat pada tujuannya, yaitu tujuan saya ikut organisasi yaitu untuk mencari relasi. Yang didapatkan ya relasi, teman-teman ya banyak dari beberapa arah, bisa dari Madura, dari Jawa dan lain sebagainya. Itu sih pertama yang didapatkan. Yang kedua yaitu pengetahuan bagaimana manajemen waktu, bagaimana manajemen diri, bagaimana manajemen sosial, dan bagaimana memimpin dalam organisasi. Terus yang didapat lagi banyak pengetahuan terkait ilmu-ilmu yang tidak ada di kuliah, misalkan tentang egoisme, tentang ilmu-ilmu perilaku organisasi dan lain sebagainya. Itu sih banyak yang didapat. Nah, minta tipsnya dong Kak untuk mendorong teman-teman mahasiswa, terutama nih khusus mahasiswa baru nih Kak, agar bisa berorganisasi ya, gitu. Lebih pada motivasi ya, Iya, untuk motivasi. membangun teman-teman mahasiswa baru ikut organisasi. Oke. Pertama kita ingatkan kembali, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, dan juga kita berangkat dari rumah, misalkan ya kita dari kampung, kita berangkat ke Malang, ke Unisma, tentunya ingin kuliah kan. Tapi ketika cuman kuliah pulang kita kayak apa sih yang kita dapatkan cuman kuliah pulang. Nah di sini bagaimana membangun termotivasi bagi diri kita sendiri, kita sadarkan diri dulu bahwasanya kita memang perlu ikut organisasi. Ingat bahwasanya organisasi itu penting, dan organisasi itu adalah ilmu sosial yang akan kita dapatkan dalam di lain kampus, di lain dunia perkuliahan. Dan ikut organisasi itu pentingnya kita banyak teman, bagaimana pengetahuan, dan bagaimana manajemen diri, analisis sosial. Perlunya kita sebagai mahasiswa nih yang dikenal dengan agen of change, agen of control dan sosial. Nah di situ sosialnya kita harus berkecimpung dalam organisasi. Itu sih untuk masalah pesan-pesan untuk teman-teman biar aktif dalam ikut organisasi di Unisma tentunya. Karena memang semuanya itu butuh proses ya. Butuh proses. Kupu-kupu saja itu pernah menjadi hal yang menjijikkan kan sebelum berubah menjadi indah. Oke Kak, sekian dari tema kita pada kesempatan kali ini. Boleh dong Kak minta closing statementnya? Oke, closing statement ya. Baik. Jadi anak kampus, anak mahasiswa
kita menjadi pengontrol sosial pemerintahan, pengontrol sosial masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana kita kuliah jangan hanya kuliah saja, tapi ikutlah organisasi yang ada di kampus kita yang kita temui. Misalkan di Unisma sendiri ada beberapa sarana dan prasarana, ada beberapa organisasi mahasiswa, ada juga unit kreativitas mahasiswa, ada banyak sekali yang ada di Unisma. Maka di situ manfaatkanlah apa yang ada, ikutilah organisasi untuk pendewasaan dalam berpikir, dan juga ikutilah organisasi-organisasi yang ada, lebih-lebih prodi manajemen ya. Bagaimana kita berproses di sana. Awalnya kita akan menemukan jati diri kita sebagai jiwa organisasi ya. Itu sih untuk closing. Dan terakhir, ketika kamu ikut organisasi, hidupilah organisasimu dengan namamu. Jangan sampai kamu membangun namamu dengan organisasi yang kamu ikuti. Jangan menjadi benalu dalam organisasi, tapi jadilah nahkoda yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap organisasi untuk menggapai tujuan organisasi secara bersamaan. Itu sih dari saya. Keren banget sih closing statementnya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita tutup obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat nih Kak buat teman-teman yang sudah jadi mahasiswa dan yang akan menjadi mahasiswa baru nih, agar bisa menjadi dorongan untuk aktif dalam berorganisasi. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.